Kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Rekonstruksi kasus sudah dilakukan. Dari adegan yang diperagakan oleh tersangka, polisi menyebut justru tersangka lebih banyak aktif ketimbang korbannya, meski memiliki keterbatasan fisik. Lalu bagaimana sebenarnya proses hukum bagi tersangka yang juga penyandang disabilitas? Kita diskusi soal ini. Dari semula 28 adegan reka ulang yang direncanakan justru berkembang menjadi 49 adegan. Hal itu disebut polisi justru berdasarkan versi tersangka. Dari reka ulang juga terungkap jika Iwas lebih banyak aktif dibanding sang korban. Dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Opini berkembang liar sejak kasus ini muncul ke permukaan. Dari semula banyak masyarakat yang tidak percaya Iwas yang memiliki keterbatasan fisik bisa melakukan perbuatan tercela. Kini mulai muncul suara-suara yang justru memberikan fakta berbeda. Terus digangguin dia. Karena saya kelisik kan, saya tahu dia kayak gimana, saya putar balik tuh. Saya putar balik, saya jemput tetangga saya tanya dia apa sama dia, katanya dimintain nomor. Teman-teman saya juga dulu pernah, katanya sampai dimintain nomor, kalau nggak mau tuh kayak dia macam-macam mau dipelet-pelet gitu lah. Pokoknya memang sering gangguin orang lah, tahu saya, tapi saya sendiri nggak pernah. Bu, sebelumnya tahu permasalahan ini dari mana, Bu? Dari IG. Dari media sosial? Dari Instagram Lokok waktu itu. Sempat viral juga, Bu ya? Awalnya percaya enggak dia pelakunya? Percaya sih langsung, karena saya tahu. Karena saya tahu sering gangguin orang, waktu saya dengar beritanya langsung saya percaya. Sehariannya Agus kalau kita gini Pak, biasa-biasa aja sih dia bergaul dengan temannya. Enggak kita sangka sih dia seperti itu, ada perbuatannya yang begitu mengebohkan kan. Kalau dia bergaul dengan temannya sih biasa-biasa sih, kita lihat sebagai mahasiswa biasa gitu. Tapi dengan ada berita itu kita kaget jadinya, nggak tahu kita, tahu-tahu dia itu berbuat yang nggak baik gitulah. Kalau karena kondisi fisiknya dia kan nggak normal. Nah, sejak dilaporkan oleh korban dan dijadikan tersangka oleh polisi, Iwas tidak langsung ditahan. Ia dijadikan tahanan rumah. Alasannya belum adanya fasilitas rutan yang ramah disabilitas. Polisi mengatakan dalam kasus ini sangat memperhatikan hak-hak korban dan juga tersangka karena keduanya berasal dari kelompok rentan. Kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada, kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban. Karena kita dihadapkan dengan dua kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Yang jadi pertanyaan, apakah penyandang disabilitas seperti Iwas bisa terlepas dari tanggung jawab pidana? Saya tanyakan hal ini ke pakar hukum. Sejauh ini saya melihat memang tidak ada ketentuan pasal-pasal di dalam perundang-undangan yang memberikan special treatment ya kepada seseorang pelaku tindak pidana yang kebetulan dia penyandang disabilitas. Sepanjang tidak mengalami apa yang disebut dengan mental disease ya, atau semacam split personality, kalau boleh saya mengindonesiakan, kepribadian yang berbahaya. Tentu ini memang membutuhkan semacam analisis ya, apakah mengalami mentality of disorder atau tidak dari pelaku. Jika hal-hal tersebut tidak ada, maka proses hukum berlaku seperti kebanyakan orang biasa. Hingga saat ini korban Iwas disebut mencapai belasan orang, di antaranya masih di bawah umur. Perbuatan yang dituduhkan kepada Iwas memang belum terbukti secara hukum. Pembuktiannya tetap harus melalui jalur pengadilan. Kasus ini perlu didekati secara multi perspektif. Ya, ada kasus hukumnya, ada perspektif sosialnya, ada perspektif hak asasi manusianya. Nah, jadi kombinasi itu mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat.
Satu hal misalnya testimoni of victim, pengakuan korban, kalau memang betul ada pola-pola semacam itu, memiliki faktor-faktor kerumitan di dalam mengungkap. Bahkan bisa saja kalau dalam beberapa kasus yang kaitan tadi saya sampaikan, mentality disorder ada. Kasus ini mungkin cukup pelik bagi penegakan hukum, namun apapun alasannya keadilan tetap harus ditegakkan dan siapapun yang harus bertanggung jawab harus sama kedudukannya di depan hukum. Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.